Materi hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Disimak baik-baik sampai habis agar kamu paham ya. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjumlahkan bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat mengurangi bilangan pecahan. Lanjut, penjumlahan dan pengurangan pecahan ada dua macam, yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Langkah-langkah mengerjakannya kita lihat di bawah ini. Cara yang pertama, apabila pecahan tersebut berpenyebut sama, maka pembilang bisa langsung dijumlahkan atau dikurangi. Sedangkan apabila berpenyebut tidak sama, maka terlebih dahulu samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut bisa menggunakan KPK, kelipatan boleh, atau tabel, menggunakan tabel juga boleh ya. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ibu akan memberikan 6 buah contoh soal yang berbeda-beda. Ya, yang pertama 3/5 ditambah 4/5. Yang kedua 7/9 dikurang 4/9. Yang ketiga 5/6 ditambah 6/6 dikurang 4/6. Lalu yang keempat 1/8 ditambah 3/4. Yang kelima 5/4 dikurang 1/2. Yang keenam 4/3 ditambah 2/4 dikurang 1/6. Yuk kita mulai terlebih dahulu satu persatu menjawab soal-soal yang ada di contoh tadi ya. Soal yang pertama 3/5 ditambah 4/5. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Karena dia berpenyebut sama, yaitu angka 5 dan angka 5, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7/5. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini 7/9 dikurang 4/9. Cara mengerjakannya hampir sama seperti nomor 1, karena masih berpenyebut sama, yaitu 9 dan 9, maka pembilangnya tinggal dikurangi. Kalau tadi nomor 1 ditambah, ini dikurangi ya. Maka 7 dikurang 4 sama dengan 3, maka hasilnya 3/9 ya. Masih mudah mengerjakannya apabila penyebutnya sama. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 yaitu 5/6 ditambah 6/6 dikurang 4/6. Cara mengerjakannya, karena di sini penyebutnya masih sama, ada 6, 6 dan 6 ya. Maka kita tinggal menjumlahkan dan mengurangi bagian pembilangnya atau bagian atasnya. 5 ditambah 6 11 dikurang 4 sama dengan 7 ya, maka hasilnya 7/6. Semoga kalian paham ya untuk mengerjakan soal-soal yang berpenyebut sama. Lanjut ke soal berikutnya. 1/8 ditambah 3/4. Bagaimana cara mengerjakannya? Apabila dia berpenyebut tidak sama seperti ini, ada angka 8 dan ada angka 4. Maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK ya. Kelipatan boleh atau menggunakan tabel juga boleh. Di sini ada angka 4. 4 itu kelipatannya berapa aja? Ada 4, ditambah 4 lagi jadi 8, ditambah 4 lagi jadi 12, dan seterusnya. Ya, boleh sampai panjang, sampai nanti ada angka yang sama pada kedua bilangan tersebut. Yang kedua, 8. 8 kita buat kelipatannya 8 ditambah 8, 16, dan seterusnya. Ya, boleh kamu lebih dari
16 boleh. Karena di sini sudah ada yang sama, maka nih angka 8 dan angka 8 ya. Maka kita sudah bisa mengerjakan contoh soal nomor 4. Jadi di sini kita tulis dulu 8-nya. Ya, 8 dan 8 penyebutnya sudah sama ya. Jadi 8 dan 4 disamakan penyebutnya menjadi 8. Lalu 8 dibagi 8 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini taruh di sini hasilnya. Ya. Lanjut 8 dibagi 4, 2, 2 dikali 3, 6. Taruh di sini hasilnya. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7/8. Seperti ini ya. Lanjut ke soal berikutnya. 5/4 dikurang 1/2. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti nomor 4 tadi, karena penyebutnya berbeda yaitu 4 dan 2, maka kita menyamakan dulu penyebutnya menggunakan kelipatan boleh, tabel boleh. Kelipatan di sini dari 2 yaitu ada angka 4, 6 dan seterusnya. Sedangkan angka 4 ada angka 4, 8, 12 dan seterusnya. Ya, di sini sudah ada angka yang sama yaitu 4 dan 4. Maka kita bisa menggunakannya sebagai penyebut agar penyebutnya sama. Ya, selain cara ini kita juga bisa menggunakan cara tabel. Ibu contohkan lagi ya, biar kamu ingat. Menggunakan cara tabel. Seperti yang sudah Ibu ajarkan waktu tabel FPB ya. Sekarang KPK. Kita cari pakai KPK. Di sini ada 2 dan ada 4 ya. Kita bagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan prima ada angka 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Lanjut kita bagi 2 lagi. Satunya turun ya karena sudah selesai. Lanjut 2 dibagi 2 1. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah satu-satu seperti ini, maka sudah selesai. Maka KPK-nya berapa? Kita tulis pembaginya nih, dua-duanya. 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Nah, maka 4 ini bisa jadi penyebut ya. Ini kalau menggunakan cara tabel. Kalau yang tadi menggunakan cara kelipatan, kamu boleh pilih menggunakan cara yang kamu pahami dan bisa ya, yang memudahkan kamu. Berarti di sini 4 ya, maka penyebutnya biar sama kita tulis 4 di sini. Lanjut 4 dibagi 4 1, 1 dikali 5 hasilnya 5. Taruh di sini. 4 dibagi 2 2 dikali 1 2. Taruh di sini. Karena penyebutnya sudah sama 4 dan 4, kita tinggal mengurangi bagian pembilangnya. 5 dikurang 2 sama dengan 3, maka hasilnya 3/4. Lanjut soal terakhir. 4/3 ditambah 2/4 dikurang 1/6. Cara mengerjakannya masih sama ya. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada penyebutnya 3, 4 dan 6. 3, 4 dan 6. Kita samakan dulu penyebutnya. Di kelipatan 3 ada angka 3, ditambah 3 lagi 6, ditambah 3 lagi 9, ditambah 3 lagi 12 dan seterusnya. Boleh sampai panjang ya. Lanjut yang keempat, ada kelipatan 4 ditambah 4 8, ditambah 4 12, ditambah 4 16 dan seterusnya. Begitu juga 6 ditambah 6 12, ditambah 6 18 dan seterusnya. Nah, dari ketiga penyebut ini kita lihat sudah ada angka yang sama di ketiga bilangan tersebut, yaitu angka 12,
di sini juga angka 12, dan di sini angka 12. Jadi kalau misalnya dia tadi nomor 5 dan 6 kan hanya ada 2 ya. Berarti kalau di keduanya angka tersebut sudah ada kelipatan yang sama, boleh langsung. Nah, sedangkan di soal nomor 6, contoh soal nomor 6, apabila di ketiga penyebutnya sudah ketemu angka yang sama, ketiga-tiganya ya, tidak boleh 2 aja, tidak boleh ya, harus ketiga-tiganya ada angka yang sama seperti ini, 12, 12 dan 12, maka kita bisa menggunakan angka tersebut ya di sini ya. Nah, maka 12, 12 dan 12 agar penyebutnya sama ya. Lanjut, setelah ketemu angka 12 ya, bisa juga menggunakan tabel yang Ibu contohkan tadi di nomor 5 ya, tabel KPK ya, menggunakan pembaginya. Boleh pakai cara yang mana aja yang kamu pahami. Setelah itu, kalau sudah ketemu angkanya 12, penyebutnya sama semua, maka kita tinggal 12 dibagi 3 sama dengan 4, lalu dikali 4 sama dengan 16, taruh di atasnya. Yang kedua, 12 dibagi 4 sama dengan 3, dikali 2 sama dengan 6. Lanjut lagi, 12 dikali 6, 12 dibagi 6 sama dengan 2, baru dikalikan 1 sama dengan 2. Nah, kalau sudah sama seperti ini, maka tinggal ditambah dan dikurangi. 16 ditambah 6, 22 dikurang 2 sama dengan 20. 20 per 12. Masih bisa diperkecil ya, disederhanakan. 20 bisa dibagi 4 menjadi 5. 12 bisa dibagi 4 menjadi 3. Masih bisa lagi disederhanakan, masih bisa dijadikan pecahan campuran. 5 dibagi 3, 5 dibagi 3. Ya, 5 dibagi 3 itu 1. 1 kali 3 itu 3, dikurang 5 dikurang 3, 2. Maka hasilnya nih pembaginya menjadi bilangan bulat ya, taruh di sini di depannya ya. Lalu 2-nya menjadi pembilang, taruh di atas ini ya. 1-nya di depan ya, lalu 3-nya itu penyebutnya. Nah, sampai di sini maka hasilnya 1/2/3 itu merupakan pecahan paling sederhana ya dari 20 per 12. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya dan bisa untuk menjawab soal-soal latihan yang serupa dengan yang Ibu contohkan tadi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.